Halo semua, kembali di channel gue kali ini. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang tokoh dunia yang merupakan mantan pemimpin Uni Soviet periode 1956 sampai 1964 yang memiliki gaya eksentrik dan terkenal karena mengacungkan sepatunya saat di dalam sidang umum PBB, dan tokoh tersebut ialah Nikita Sergeyevich Khrushchev. Khrushchev mengawali karirnya sebagai tentara merah setelah revolusi Rusia atau revolusi Bolshevik meletus, dan barulah pada tahun 1918 dia bergabung dengan Partai Komunis Soviet, dan disitulah dia memulai karir politiknya. Pada tahun 1931 dia dipromosi ke Moskow, di mana ia sempat belajar di Akademi Industri Soviet, dan barulah pada tahun 1934 dia diangkat menjadi anggota Komite Sentral Partai Komunis Soviet, dan pada tahun 1935 barulah dia diangkat menjadi Sekretaris 1 Partai Komunis Soviet dari Komite Kota Moskow. Dan kemudian pada tahun 1938 dia dimutasi dari jabatan sebelumnya dan dipindah tugaskan menjadi Sekretaris 1 Partai Komunis Ukraina, dan di situ dia dipromosikan kembali menjadi anggota Politbiro. Kemudian selama Perang Dunia Kedua, tepatnya saat tahun 1942, dia dijadikan komisaris politik di Stalingrad, dan dia mengalami mutasi lagi dan menduduki jabatan yang sama, yaitu komisaris politik, namun komisaris politik di Front Ukraina I, dengan didampingi oleh Leonid Brezhnev sebagai wakilnya. Sungguh banyak ya jabatannya, panjang, tidak berhenti. Namun jabatan-jabatan tadi disebutin itu merupakan jabatan-jabatan yang strategis di dalam pemerintahan Uni Soviet pada waktu itu. Jadi ini bukanlah jabatan kacang-kacangan. Ini merupakan jabatan-jabatan strategis. Setelah Perang Dunia Kedua usai yang dimenangkan oleh pihak Soviet dan juga pihak sekutu, Nikita Khrushchev merupakan salah satu orang terdekat dan orang terpercaya Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet pada waktu itu. Akhirnya Nikita Khrushchev mendapat jabatannya kembali yang dahulu, yaitu Sekretaris 1 Partai Komunis Soviet dari Komite Kota Moskow. Khrushchev dalam usahanya untuk mencapai tampuk kekuasaan tertinggi Uni Soviet itu melalui intrik politik yang brutal. Setelah kematian Stalin pada tahun 1953, Khrushchev di tahun yang sama melakukan eksekusi terhadap saingan utamanya, yaitu Lavrenti Beria, yang eksekusi tersebut Khrushchev dibantu kuat oleh Marskal Georgy Zhukov, Vyacheslav Molotov, Georgy Malenkov, dan juga Lazar Kaganovich. Namun tidak hanya berhenti sampai di situ. Sebenarnya Stalin sudah menyiapkan penggantinya apabila dia meninggal atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Dan penggantinya tersebut ialah Georgy Malenkov, yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil Stalin. Melihat hal ini, Khrushchev pun tidak senang, tidak terima, dan akhirnya dia membuat skenario sedemikian rupa sehingga Malenkov harus menanggalkan jabatannya sebagai sekretaris pertama Partai Komunis Soviet, walaupun dia, Malenkov, tetap menjadi Perdana Menteri. Namun posisi tersebut hanyalah bersifat seremonial atau hanya bersifat sementara, karena jabatan sekretaris pertama Partai Komunis Soviet itu lebih berpengaruh besar di dalam pemerintahan Soviet pada waktu itu.
Dan malah pada akhirnya jabatan sekretaris pertama Partai Komunis Soviet ini setara dengan jabatan presiden ataupun perdana menteri. Dan akhirnya setelah jabatan sekretaris pertama Partai Komunis Soviet ini diberikan kepada Nikita Khrushchev, Khrushchev pun langsung menggusur Malenkov dari kursi perdana menteri, digantikan oleh Nikolai Bulganin. Namun Nikolai Bulganin juga memiliki nasib yang sama dengan Malenkov, yaitu dia digeser dari kursi perdana menteri karena Bulganin bergabung dengan kelompok atau grup yang menentang kebijakan Khrushchev atau pada waktu itu disebut grup anti partai, yang di situ isinya adalah Vyacheslav Molotov dan juga Georgy Malenkov, termasuk Bulganin. Akhirnya berarti jabatan Perdana Menteri ini kosong dong, tidak ada yang menduduki jabatan ini, dan akhirnya Khrushchev mengambil alih kekosongan jabatan ini. Sehingga mutlak sudah Khrushchev sebagai pemimpin Uni Soviet. Dia menjadi sekretaris pertama Partai Komunis Soviet sekaligus Perdana Menteri Soviet. Selama kepemimpinan Khrushchev dalam memimpin Uni Soviet, dia membuat kebijakan-kebijakan yang dinilai energik dan juga agresif. Misalnya, salah satu contohnya adalah kebijakan destalinisasi, yang merupakan sebuah kebijakan untuk mengikis pengaruh-pengaruh yang ditinggalkan Stalin kepada Uni Soviet. Dan kemudian dengan adanya kebijakan ini, Khrushchev juga menyingkirkan pejabat-pejabat yang Stalinis, dan juga Khrushchev merehabilitasi korban-korban Stalin. Salah satunya adalah membebaskan para tahanan yang dipenjara pada masa Stalin, yang alasan dipenjaranya tersebut adalah karena pada masa itu dianggap merupakan lawan politik Stalin ataupun dianggap mengancam kekuasaan Stalin. Kemudian dengan adanya kebijakan destalinisasi ini membuat hubungan Soviet dan juga Cina merenggang. Karena Cina menggunakan pemikiran Stalinisme sebagai bagian dari garis politiknya. Dan juga dengan adanya kebijakan destalinisasi ini membuat kroni-kroni Stalin atau orang-orang dekat Stalin yang juga merupakan orang-orang dekat Stalin yang membantu Khrushchev mencapai tampuk kekuasaan tertinggi Uni Soviet itu juga harus disingkirkan. Misalnya Georgy Malenkov dan juga Lazar Kaganovich yang dalam tanda kutip dibuang menjadi seorang pengawas pabrik di Ural, dan juga Molotov dan juga Marskal Georgy Zhukov yang dikeluarkan dari anggota Komite Sentral Partai Komunis Soviet. Namun dengan Khrushchev membuat kebijakan-kebijakan yang bisa dibilang berbeda 180 derajat dengan Stalin, dan ini merupakan kebijakan yang revolusioner menurut gue, yang dinilai berani membuat kebijakan ini, malah membuat kekuasaannya goyah, yang membuat Khrushchev diberhentikan pada tanggal 14 Oktober 1964 dan digantikan oleh wakilnya, yaitu Leonid Brezhnev, yang meneruskan kepemimpinan Uni Soviet selama 18 tahun lamanya. Tapi dengan Khrushchev telah memimpin Uni Soviet, telah membuat wajah Soviet dan juga Rusia benar-benar berubah. Soviet dan juga Rusia di bawah kepemimpinan Khrushchev dinilai oleh dunia dianggap lebih lunak ketimbang Soviet dan juga Rusia dipimpin oleh Stalin. Jadi, sekian saja video gue kali ini tentang tokoh dunia, yaitu Nikita Sergeyevich Khrushchev. Manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Itu adalah hal yang wajar. Sekian saja video gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Silahkan like dan subscribe channel ini, komen dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Salam revolusi.